anak itu butuh peran kedua orang tua. Jadi kalau sampai ada yang punya persepsi yang ngurusi anak itu ibu, itu perlu diluruskan, ya. Karena dalam fitrahnya sendiri, kehadiran ayah itu justru akan menjadikan perkembangan penguat bagi anak di kemudian hari. Anak itu nanti akan bisa tampil, anak itu akan bisa lebih yakin dengan apa yang dia miliki itu dari seorang ayahnya, bukan dari seorang ibunya. Karena kalau seorang ibu itu dia mengajarkan kelembutan pada anaknya, tapi kalau ayah itu akan mengajarkan bagaimana anak itu keberanian, kepemimpinan, dan bagaimana dia mengambil keputusan. Itu seorang bapak. Nah, gimana Bu kalau misalnya single parent atau bapaknya sudah nggak ada atau yang jauh? Libatkan orang di sekitar atau saudara yang figurnya laki-laki. Itu untuk membawa efek figur seorang pahlawan dalam diri anak seperti itu. Nah, mungkin yang seperti ini. Kenapa saya bilang coba jalin komunikasi yang baik dengan suami? Itu sebenarnya itu butuh untuk satu frekuensi, satu visi dalam konsep parenting pengasuhan. Karena saya sampaikan, pengasuhan anak tidak bisa diserahkan ke ibunya saja. Sehingga kalau misalnya kita itu dalam kondisi yang lelah, burnout juga, bisa kok berbagi peran. Kalau ada komunikasi atau komunikasinya bagus, tapi kita bisa bilang begini ke suami, ya, aku capek, ya kondisi emosiku nggak enak. Nanti anak-anak itu nanti butuh apa, tolong handle ya. Itu bisa seperti itu. Dan itu juga saya lakukan dulu ketika anak saya kecil, ketika saya betul-betul pada capeknya, saya masih punya keinginan dan sebagainya. Saya sampaikan ke suami, mas aku tolong handle, aku kok masuk angin orang tak ngarin sih. Dan saya juga bilang ke anak-anak, meskipun anak nggak tahu ya, dok, ibu baru pusing, nanti kamu misalnya butuh apa-apa bilang bapak ya. Saya juga ngomong ke anak, saya juga ngomong ke suami. Sehingga di situ kita sudah menanamkan, di situ ada aturan nih. Berarti ada aturan dalam arti bagaimana menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, sehingga ketika itu terjadi, ketika kita sudah lelah, ada kerjaan di kantor, pada kita masih ngurusin di rumah kita dan siap, ini akan bisa kita sampaikan kalau kita sedang dengan suatu komunikasi bagus. Tapi kalau misalnya kayak tadi, kadang respon ayahnya itu, ya wes kok anak-anak kesel. Nah, ada miss ya di sini, ada miss, dan ini yang sering terjadi permasalahan rumah tangga itu adalah missnya pemahaman antara suami dengan istri. Jadi kalau kita breakdown lagi, kenapa sampai ada perbedaan dalam konsep pemahaman antara laki-laki dan perempuan? Karena struktur otak laki-laki dan perempuan itu berbeda, itu sudah berbeda. Sehingga kalau kita ngomong sama laki-laki atau sama anak laki-laki, ketika kita bicara, usahakan kotak-kotaknya lihat mata kita atau lihat mulut kita. Kita ngomong sambil lalu, jangan salah kalau nanti dia nggak perhatiin, jadi emosi untuk kita. Kue nanggung siapa? Ya, jadi kalau kita salah siapa? Kalau kita belum tahu, ya sudah yang salah suami ini. Tapi kalau kita datang, kita koreksi. Jadi saya tuh dulu pernah. Jadi kan saya tuh kalau ngomong sama laki-laki sama suami saya bilang gini mesti sama saya, mas, yo, saya mas aku ngomong, yo ngomong, saya bilik, rampung masuk gawean. Saya udah rampung, jadi rampung, saya nggak akan ngomong memang. Karena kalau saya ngomong, yo, tak tinggal, nggak jalan. Iya nggak kira-kira? Iya. Jadi kalau seperti itu jangan malah sama suami bu, memang itu kayak gitu loh. Jadi jangan sampai bojo gini enggak, karena kan laki-laki itu beda dengan perempuan. Jadi dan laki-laki itu kalau dikasih instruksi jangan majemuk, jangan beruntung. Mas itu tolong ya, nek barang iki ngene, engko bar pinggo tolong ning kono. Nek nak mau iki marah dia pasti. Selain marah, yang dia terima kalau enggak di awal ya akhirnya atau tengahnya toh. Nanti kalau yang lain ini, apa sih mau ngomong gitu, anjel lah dulu. Berarti kan kita jujur, jangan respon emosi. Jadi, oke. Jadi saya bilang kalau saya kadang banyak penting, saya pasti akan tak tulis, ngomong saya bilang gitu. Kayak tadi juga sama. Mas, ikin kok anak saya lagi belum pulang, tolong ketemu sama Danu. Yo, ngomong saya. Ikin kok kayak nonton Mas Danu ya, kamu ini. Yo, dan yang di, maksudnya udah tak bilangin dilaci ya.
saya mau berangkat dan di laci iki lho tak ya udah. Jadi kalau laki-laki itu tanya ulang, memang kita butuh mengulang lagi dan kita butuh meyakinkan dia sudah paham apa belum. Dan kemudian ingat lagi kalau kita bicara dengan anak laki-laki, usahakan mata dia melihat mulut kita, dia paham intuisi kita. Bahkan kita bisa kok review ulang. Tadi mama nyuruh apa enggak gitu ya. Oke, sip. Nah, kasih pujian. Jangan sampai kalau kita itu masih intuisi ke anak laki tiba-tiba, emang mama nyuruh? Kalau kita mulai berhati-hati ya. Jadi memang berbeda di situ. Nah, makanya di sini sampaikan komunikasi yang bagus dulu. Ubah komunikasi yang bagus dulu agar nanti ini akan sampai. Nah, kemudian misalnya tadi, saya yakin ini sering ada miss ya, karena ini saya juga pernah ngalamin itu ya. Jadi kalau memang akhirnya kayak tadi responnya, ya misalnya kita salah, rasanya bergawe. Nah, berarti kita perlu meluruskan jawaban suami tadi agar tidak seling surutnya, tapi dengan waktu yang berbeda. Mungkin suatu saat ketika dengan oh ada waktu longgar, mas aku mau ngomong gitu kan, ya aku mau ngomong yang dia ngomong kayak ngomong enggak, aku bilang iya kok suaminya lagi longgar, jangan review kemarin, ya enggak kemarin pas jangan ngomong terus kuat ada mau baik gitu. Jangan sampaikan aja, aku jangan orang ngomong dulu, mas aku anyel loh yang ngomong gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Suami itu kadang nggak respon ngomong kita, tapi dia denger kok. Satu kalau ngomong sama suami saya, kadang ini, masih rampung gitu, aja gini, udah banget, tapi saya udah hafal dia. Terus ngomong agak-agak, kadang kita butuh bersuanya apa dia. Wes, cukup, ya wes, wes biar, ya wes kan, nggak berubah kan? Enak banget, udah kita sini kita nanya pakai sedowo-dowo, hari ngomong di ekonomi nesu, begitu ngomong, wes biar gitu. Kayaknya jadi nggak enak, tapi dia dengerin kok, ya makanya tetap usahakan ketika ngomong dengan pasangan suami itu dia pasti ada kegiatan. Kalau perlu sama kita ngomong lagi, nanti sayang. Ya. Jadi aku jadi orang untuk yang lain-lain, tapi misalnya gini aku kadang ingin siapa? Karena kita tuh kan pengen diperhatikan ya, tapi suami itu ya coba dianggap itu loh. Anggapannya wong itu seperti itu ramah nanti kayak ngono, ramah tapi kadang usapan lembutan, kata-kata lembutan dibutuhkan dan itu laki-laki nggak bisa memang. Kalau kita nggak ngajarin gitu loh. Makanya kita juga jangan emosi nek suami nggak bisa karena oh iya sudah. Tapi nek suami diajarin, kita nggak minta dia pasti akan mencoba. Buat muji mau apa gitu. Karena sama sudah lebay dengan tuh. Kaki pernah gitu. Jadi sekarang saya kayak ngajar dulu, tapi ya itu yang kita lakukan. Ya, jadi komunikasi perbaiki dulu. Nah, baru kita membuat konsep bahwa yang buat usaha ini Islam orang kita kayak minta izin dulu, permission dulu. Misalnya pas ini jalan isolat, coba ganti aku dulu sih, aku tak ada izin. Aku jalan ya orang-orang tak pernah kadang ya pengen jadi bersepeda, aku tak bisa tak pernah, dia sudah aku pun, ya sini aku nak jaluk dulu, jalan sulu ya, nggak apa-apa. Kadang laki-laki itu butuh dituduhkan. Kita nggak bisa minta dia nanti tanpa kita menunjukkan. Jadi berarti kalau dikte, tapi kita juga jangan dikte berlebihan. Laki-laki juga nggak suka, susah tau. Kalau anak itu dikte, yang dikte kakaknya dia juga terima gitu. Makanya masuk anak saya bilang, wes mas, ya, ya, bismillah ya, bismillah tinggal. Nek dia ada apa dia beres, tapi nek enggak, memang kan tinggal pesan mau. Kadang ditunggu. Nah, lagi kalau laki-laki udah umur 40 tahun ke atas, terus kok godaannya ibu-ibu itu. Makanya saya bilang tadi ya 40 tahun ke atas pernikahan itu hati seorang ibu nanti kayak yo usianya kalau bojone bonengon omongan, bonengon apa karena tapi itu memang itu hal yang sudah pasarnya seperti itu sehingga biar kita tuh nggak terlalu banyak disuruh gitu. Berat memang berat. Tapi kan Allah kan juga menjamin kan setianya kita pada suami meskipun bagaimana beratnya itu kan ada pahala di sana nanti ya. Jadi pahamnya bahwa itu bismillah. Kalau sampai akhirnya itu kayak aduh keluar hati bisa bismillah. Nek memang aku kudu sabar. Ya mungkin memang aku kudu mengalami itu Allah sakit tidak gitu. Jangan kita tambahkan dengan yang lain. Sampai kita mengeluh lagi. Umpamane aku orang ini, nah itu jangan sampai seperti itu ya. Karena kita memasukkan itu. Padahal Allah tuh nggak suka kayak gitu. Jangan kita mulai, nek aku orang ini jangan kan orang ini jangan.
itu membuat kita semakin terobrak-abrik hati kita. Ya. Gitu ya, Mbak ya. Jadi Mbak sampai jadi apa-apa ya. Jadi coba nanti memang ini butuh peran suami, yang lain juga sama. Pengasuhan butuh peran bapak. Nanti bapak juga, yo kowe kan ibu enggak, sampaikan anakmu kok kendel, laki-laki akan kendel, sewedok engkau bisa ngambil keputusan pilihan pasangan dari bapaknya. Jadi kalau bapak itu masuk ke perempuan itu sangat penting ketika dia nanti milih pasangan. Makanya saya bilang dengan tadi bu, bapaknya masuk, itu anak nanti bisa melihat bahwa oh pasangan itu paling tidak hubungannya kayak bapakku gitu. Tapi kalau bapaknya nggak masuk, itu nanti kadang dia nanti takutnya dia akan menyepelekan semua aturan-aturan seperti itu. Itu ya, pilihannya juga. Semoga bermanfaat gitu. Untuk saya